ada pemaknaan hijrah yang nuwun sewu, mungkin bahasa hijrah ini jadi semacam platform teman-teman yang berupa lebih baik ya, dengan melihat kadar zahiriyahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama ijamiyya wa i'tiqada wa bil ansori sofa wa haraka amma ba'du. Sahabat-sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua masih bisa menjalankan bulan puasa tahun ini yang semoga penuh dengan keberkahan dan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatul uzma dari beliau. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya menyampaikan selamat hari lahir ke-86 Gerakan Pemuda Ansor dan selamat hari lahir ke-70 Fatayat Nahdlatul Ulama. Semoga bersinergitas untuk kemanfaatan. Alhamdulillah, kita masuk hari kedua di bulan suci Ramadan. Perlu disyukuri kita dalam keadaan yang semacam ini. Ini jangan sampai mengurangi kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah, serta jangan menjadikan kita orang yang pasrah apa adanya. Kita harus punya semangat agar kita bisa beristiqomah dalam beribadah. Tentunya dalam bulan Ramadan ini kualitas iman kita dipertaruhkan. Kualitas iman kita dipertaruhkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi bahwasanya afdhalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Afdhalul mu'minina islaman, afdhalul mu'minina utawi lebih utama-utamane wong mukmin iku islaman. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang mukmin yang paling utama Islam, terselamatnya orang-orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Muslim yang paling utama orang mukmin yang paling utama keislamannya adalah mereka yang mampu menjaga keselamatan orang lain atas lisan dan tangannya, min lisanihi wa yadihi. Karena apa? Ya sekarang kan jelas lah ya, niki kathah niku dalam arti tangan dan lisan ya. Kalau sekarang dunia medsos ya kan, terkadang jari ini lebih tajam daripada lisan juga lebih padang daripada pedang. Nah, kadang ada berita apa kita ketik kemudian share hoax gitu. Ada juga misalkan kita mengadu domba orang lain dengan ucapan-ucapan atau mungkin dengan bahasa-bahasa dalam pesan singkat broadcast. Nah ini bagian daripada, jadi kalau orang kok senang sekali barang-barang hoax ya. Suka dengan mengadu domba, tidak suka memfilter, suka men-sharing tanpa mensaring. Ini kelak di yaumil qiyamah WhatsApp kita itu dihisap.
jangan salah, WhatsApp kita dihisap, status kita juga dihisap, ya kan? Maka perlu sekali bagi kita semua untuk bisa mengetahui tentang kebaikan-kebaikan menjadi seorang muslim yang memang benar-benar keislamannya sangat dipertaruhkan, keimanannya dipertaruhkan. Kan nggak lucu juga ya. Kita dikatakan orang yang beriman, kemudian kita dikatakan orang muslim yang baik, ya kan? Kemudian dalam keseharian kita, tangan kita menyakiti orang lain, ucapan kita menyakiti orang lain. Ini penting. Kemudian adalah lesan. Yang kedua, keutamaan menjadi orang mukmin, keislamannya ditentukan dari lesannya, karena salamatul insan bihifdil lisan. Keselamatan manusia tergantung daripada lesannya. Lesan ke orang duwe balung tapi sekali ngomong pedih. Nah, terkadang begini, ya. Dewek ke perang, ya, kemudian dikasih obat merah atau menggunakan atau apa, 1-2 hari selesai. Tapi ketika lesan kita mengatakan kepada orang, hatinya tertusuk, susah. Bisa jadi, ya bisa jadi. Nah, kita ini damai atau rukun fid dhahir la fil batin, padahal memutus silaturahmi nggak boleh. Jadi, jaga lesan kita, ya kan? Jaga lesan kita. Keluarkanlah bahasa-bahasa manis dalam lesan kita. Jangan suka mengumpat. Jangan pula suka menghardik, menghina, ya kan? Karena ketika la tal'ana musliman wala dabatan fatarsi ala'natu alaika, kemarin kan begitu. Jadi ketika kita melaknat seseorang, melaknat orang lain, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun, fatarsi ala'natu alaika, semua akan kembali kepada diri kita. Contohnya kayak gini lah, akeh wong, contoh ya, kandong ngomong macam-macam, ya kan, sampai kebun binatang pun keluar semua, ya kan, itu semua kembali ke kita, ya kan, tuh anjing lu, ya kan, ya kan, sapi dan sebagainya. Nah, ini ketika kita mengucapkan itu kepada orang lain, sampai kembali kepada diri kita. Pada baiklah, sama saja ketika kita mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan orang lain, ahli neraka gitu, itu nggak boleh, haram hukumnya. Dasar orang kafir, dasar ahli neraka, dasar nih. Ini boleh, karena apa? Kembali kepada diri kita. Fatarsi ala'natu alaika. Anda kita mengucapkan kafir kepada orang lain, sejatinya adalah sama saja dengan mengkafirkan diri sendiri, ya kan? Kemudian ketika kita menghardik orang lain, sama saja menghardik diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sama saja berbuat baik kepada diri kita. Dan ketika kita berbuat jelek kepada orang lain, sama saja dengan berbuat jelek kepada diri kita. Jadi mukmin yang baik, keislamannya adalah ketika mereka mampu menjaga lesan dan juga tangannya dalam menyakiti orang lain. Orang lain tidak tersakiti dengan tangan dan lesan kita. Ini kan penting. Kemudian yang kedua, yang nomor 2 adalah wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang nomor 2 adalah seutama-utamanya atau sebaik-baiknya orang beriman. Okay. Itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman dengan keimanannya adalah orang yang punya perangai baik, akhlakul karimah, ahsanuhum khuluqa. Sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita tidak mampu menghormati orang lain, kita tidak berakhlak baik, maka derajat kita di bawah mereka. Karena apa? Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini menegaskan begini,
sifat ketawaduan seseorang, sifat ketawaduan, rendah diri, akhlak yang baik itu adalah yang pertama, ketika kita bertemu dengan anak kecil, ya, ketika kita bertemu dengan anak kecil, maka kita wajib menghargai mereka. Karena apa? Taruhlah dalam diri hati kita, ya kan? Taruh di dalam hati kita. Maksudnya apa ditaruh dalam hati kita? Kalau kita bertemu anak kecil, kita harus menghargai, karena anak kecil yang kita temui itu belum banyak dosa, ya kan? Anak kecil itu belum banyak dosa, sedangkan kita sudah berdosa banyak. Seandainya kita mati bersama-sama hari ini antara saya dengan anak kecil itu, otomatis anak kecil ini yang akan lebih mudah masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita wajib menghormati. Karena apa? Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, punya ilmu dan punya kekayaan apapun, tapi ketika kita bertemu dengan orang lain yang lebih tua umurnya daripada kita, kita harus menghormati. Harus menghormati. Alasannya apa? Alasannya adalah mereka ini lebih dulu beribadah dibanding kita. Contoh misal saya umurnya 33 tahun, ya kan? Saya umur 33 tahun, bertemu dengan orang yang lebih tua, 55 tahun. Berarti ada berapa itu? 22 tahun perbedaan umurnya. Sealim apapun kita, sehebat apapun kita, bergelar profesor atau bergelar alim ulama sekalipun, ketika bertemu dengan orang tua, maka kita harus menghormatinya. Ya itu tadi. Karena apa? Sampai kapan mereka ini lebih lahir dulu dan mereka ini lebih banyak beribadah dulu dibanding kita. Ini yang menjadi sikap tawadhu kita menurut Imam Ghazali. 2. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita bertemu dengan orang non muslim atau kafir, kita nggak boleh itu mengkafir-kafirkan mereka. Nggak boleh. Kita bertemu dengan teman kita yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kita nggak boleh mengkafir-kafirkan mereka. Hei kafir, hei ahli neraka, nggak boleh, ya kan? Karena apa? Kita harus punya husnudzon, ya. Kita harus punya positive thinking, pemikiran positif. Kita berpikir saja bagaimana, oh iya mungkin sekarang begini, belum tentu akhir hayatnya. Bisa jadi sekarang ia menjadi non muslim, ketika akhir hayatnya ia mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah dan semua diampuni oleh Allah ketika ia masih non muslim. Kita yang sudah muslim, ya, belum tentu akhir hayat kita ini adalah husnul khotimah. Maka tidak boleh kita mengkafir-kafirkan, kita husnudzon saja kepada orang lain. Nah inilah yang disebut dengan tujuan daripada Islam itu sendiri. Islam itu bertujuan rahmatan lil alamin, merangkul semua, kemudian menerapkan perdamaian, kemaslahatan umat. Itu tujuannya Islam. Tapi ketika jenengan beragama Islam kemudian Anda merasa bahwasanya Anda lebih hebat daripada yang lain, ana khairum minhu, seperti perkataannya setan. Setan itu ketika ia disuruh sujud sama Allah, dia nggak mau. Dan setan adalah, iblis adalah makhluk Allah yang paling konsisten. Kenapa? Ya, ia berada di surga lama sebelum Adam. Ia sebagai hamba Allah lama sebelum Adam. Ya kan? Kemudian ketika ia disuruh sujud, setan nggak mau. Karena merasa ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam ini dibuat daripada tanah, saya dibuat daripada api, itu iblis. Nah, kemudian Allah, ketika kamu tidak mau menyembah kepada Adam, sujud, maka kamu akan diturunkan ke dunia dan sampai kapanpun kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan setan pun menerima, iblis pun menerima. Iya, nggak apa-apa. Harga diri saya turun, itu iblis itu. Jadi makhluk Allah paling konsisten. Ketika dulu itu di surga, nanti iblis itu akan menjadi penghuni neraka selamanya. Ini adalah penting. Jadi ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman itu ciri khasnya adalah tentang akhlaknya, perangainya. Jadi ojo dumeh sampean ke wong sugih, ojo dumeh sampean ke bergelar S1, S2, profesor dan sebagainya, ojo dumeh sampean ke ayu, ojo dumeh sampean ini dan sebagainya, kemudian perangai Anda jelek. Nah,
Jadi al-adabu fawqal ilmi. Adab itu, tata krama itu lebih tinggi derajatnya daripada orang berilmu. Begitu. Jadi asanuhum khuluqa. Dan jenengan kita semua melalui akhlak ini adalah representasi daripada agama Islam. Karena ketika saya berjalan tidak dilihat lukmanya saja, tapi tentang keislaman saya dan sebagainya, akhlak saya, akhlak kita semua. Kemudian yang ketiga adalah wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Yang ketiga adalah sebaik-baik orang berhijrah adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baik orang yang berhijrah di jalan Allah adalah orang yang mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini sekarang ini ada pemaknaan hijrah yang nuwun sewu, mungkin bahasa hijrah ini jadi semacam platform teman-teman yang berupa lebih baik ya, dengan melihat kadar dohiriyahnya ya. Kadar dohiriyahnya maksudnya Islam itu tidak dilihat orang itu beriman atau beragama Islam imannya kuat tebal itu dilihat kayaknya tidak. Apakah kemudian yang berjenggot lebih baik daripada yang tidak berjenggot? Tidak. Apakah kemudian yang bercadar lebih baik daripada teman-teman yang mungkin pakai rok mini? Enggak. Tidak. Karena apa? Percuma juga. Anda berubah dari belajar agama, kemudian Anda berhijrah. Akan tetapi ketika sebelum berhijrah Anda bersosialisasi dengan, sekarang Anda berhijrah, kemudian merasa diri Anda lebih baik daripada yang lain, Anda kemudian menggunakan pakaian. Kemudian dalam hati Anda, kamu ini berpakaian semacam ini loh, keliru ya kan. Yang benar begini, itu kan. Nah, sudahlah, ya kan. Pakaian itu adalah budaya. Ya, jangan benturkan antara kaidah tauhid, fikih, kemudian budaya itu. Jadi Islam itu tidak dilihat daripada berpakaiannya. Jadi Allah itu tidak melihat, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila akmanikum walakin yanduruna ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak melihat kepada jasad kita, Allah tidak melihat kepada dohir kita, Allah tidak melihat kepada apa yang tampak pada diri kita, tapi Allah itu akan melihat hati kita. Dan Allah juga akan melihat daripada perbuatan amal kesalehan kita. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsiri ayat Al-Quran, kerusakan yang ada di dunia ini, di darat dan di laut, fasadul bari wal bahri fi aidin nas, ini menafsirkan al-birru huwa al-lisanu, al-bahru huwa al-qalbu. Jadi kerusakan dunia ini karena yang pertama lisan manusia, yang kedua adalah karena hati manusia. Karena hati kita tidak tahu seberapa dalam hati, maka disamakan dengan samudra. Seberapa dalam samudra kita nggak tahu, hati kita seberapa dalam nggak tahu juga. Maka ketika ada orang jadi wong kok cekikan, jadi wong kok mudah tersinggung, jadi wong kok baperan itu ya. Nah ini hidupnya nggak asik lah. Dunia jadi wong ya kita enak saja. Atau memang jubilatil qulub ya, fitrah daripada hati diciptakan oleh Allah adalah memang satu mempunyai cinta, yang kedua mempunyai sifat benci. Cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya, benci kepada orang man asa'a ilaiha, pada orang yang berbuat jelek kepadanya. Ini fitrah hati, kita nggak bisa menampilkan itu. Tapi sebaik-baik orang berhijrah adalah orang yang mampu manahallahu anhu. Nah, jadi orang yang mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang namanya takwa kemarin kan saya katakan sebagai kayak semacam rel sepur. 1, 2 rel ini berjalan. Kan begitu. Berjalan dalam arti berjalan, 1 melakukan kebaikan, 1 menjauhi keburukan. Itu begitu. Itu namanya
ketakwaan. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa ketika hanya kita berbuat jelek, berbuat baik saja. Kejelekan kita tidak dibarengi dengan mencegah, tidak. Maka sebaik-baik orang berhijrah adalah ketika mereka mampu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Dan jangan punya perasaan saya lebih baik daripada orang lain, ana khairum minhu. Karena ketika kita punya perasaan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan sifat iblis. Tidak ada hubungannya dengan sifat setan. Nah, ini jadi perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang terakhir adalah wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi ilahi azza wa jalla, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi, huruf alif, rawahu Tabrani an Ibnu Umar. Jadi seutama-utamanya orang berjihad adalah man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla, kan? Fillahi azza wa jalla. Jadi jihad yang paling utama adalah jihadnya seorang melawan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ini ada pertanyaan dari Mamas Tepeng ya. Terus kenapa justru orang yang baru hijrah langsung berani mengomentari tentang agama seperti sudah mondok 10 tahunan padahal cuma ikut YouTube? Apa sih yang bisa menyadarkan mereka? Oke. Imam Syafi'i itu membagi kategori 3. Nah, membagi orang belajar ilmu itu kategorinya 3 Imam Syafi'i. Yang pertama fisik dulu. Adalah ketika orang belajar ilmu agama, yang pertama ia akan kemasukan sifat takabur. Jadi ini sudah jadi dasar. Orang pertama kali belajar ilmu agama yang muncul adalah sifat takabur. Ini menjadi catatan kita. Banyak sekarang, makanya tadi saya katakan sebaik-baiknya orang berhijrah adalah sebenarnya meninggalkan larangan Allah, dan sebaik-baiknya orang berjihad adalah mampu melawan nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jihad. Nah, yang pertama Imam Syafi'i mengatakan golongan yang pertama orang baru belajar ilmu agama akan tumbuh sifat namanya sombong. Jadi kalau orang itu baru belajar ilmu sesuatu, ia merasa ada tambahan energi, kemudian melihat orang lain seakan-akan keliru dengan ilmu yang ia pelajari, kemudian ia menyalah-nyalahkan. Ini sudah jadi watak. Dan sekarang banyak orang-orang yang mungkin mengatakan dirinya berhijrah, kemudian menyalahkan amaliyah orang-orang seperti kita semua, ya kan? Merasa dirinya paling benar, maka kembali lagi ke atas. Kan begitu. Kembali lagi ke atas. In ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, ya sama saja kita berbuat baik kepada diri sendiri. Dan ketika mereka berjelek kepada kita, ya sebetulnya mereka sedang menjelek-jelekan diri sendiri, menghinakan diri sendiri, menyalah-nyalahkan orang lain. Mereka sedang menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan bahwasanya jangan sampai dalam diri kita punya prinsip khairum minhu, saya lebih baik daripada mereka. Meskipun itu di hati. Maka tadi saya baru menyampaikan 3 dari Imam Ghazali. Yang keempat adalah ketika kita bertemu dengan orang alim, bertemu dengan para ulama, ya kan, walaupun kita ini sudah belajar ilmu agama, harusnya kita tetap menghormati, berpositif thinking kepada mereka. Karena apa? Ada ilmu-ilmu yang tidak kita miliki dan mereka punya. Dan mereka sudah melakukan kebaikan atas ilmu mereka, kita belum melakukan kebaikan atas ilmu kita. Kemudian golongan yang kedua, orang belajar agama pertama itu tumbuh sifat takabur menurut Imam Syafi'i. Wafis ibtisani, kemudian golongan orang yang kedua adalah tawaddu. Orang kalau sudah belajar ilmu agama agak sedikit lumayan, ia akan muncul sifat tawaddu, menghormati, andap asor. Itu begitu. Dan kemudian yang 3 adalah wafis ibtisalis, golongan yang ketiga orang belajar ilmu menurut Imam Syafi'i adalah orang setelah belajar ilmu agama macam-macam banyak, ia akan merasa dirinya tidak punya apa-apa.
tidak punya apa-apa, berarti terus belajar haus. Oh ternyata saya ini salah ya. Oh ternyata saya ini belum benar ya. Oh ternyata yang saya lakukan ini. Nah ini. Nah, bagaimana cara menyadarkan mereka? Kalau menurut saya, kita menyampaikan dengan baik, ya kan? Sampaikanlah dengan baik, ya kan? Semua yang kita lakukan adalah tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Janganlah saling menyalahkan. Terkadang ya memang kayak gue lah. Terkadang memang sering kita ini diselomot gitu kan. Saya misalkan sering diselomot tahlilan haram, tahlilan bid'ah, doa kepada orang mati tidak sampai. Saya cuma tersenyum saja. Kemudian saya pakai celana di bawah mata kaki, diprotes, ya kan. Kemudian sudah macam-macam. Sholat tarawih 23 rakaat bagi saya, kita ini nggak usah terlalu ngurusi mereka, capek juga, ya kan? Dalam arti capek, ya sudahlah. Oh, kita sesuai dengan kaidah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak prerogatif atas diri kita. Ketika kita melakukan satu peribadatan, maka Allah berhak menerima atau Allah berhak menolak dan sebagainya, bukan diri kita. Maka keliru ketika ada teman-teman yang menyalah-nyalahkan, kemudian mengkapling surga buat sendiri, itu salah. Ibadahmu ora sah, ibadahmu ora ditampa, sholatmu ora ditampa. Anda jangan mengambil hak, Anda jangan mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu ibadah kita itu diterima atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi saya mengatakan belum tentu amal ibadah kita ini menjadikan kita orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke hati. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya mohon doanya juga kepada sahabat-sahabat agar kami diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan ridho serta inayah kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.